Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Dan tema readingku hari ini adalah impian yang terwujud sebentar lagi. Jadi karena beberapa hari ini kondisi politik di Indonesia lagi nggak baik, aku pingin reading yang bahagia-bahagia aja untuk tema yang general. Jadi ini bisa buat kisah cinta kamu, keuangan, pekerjaan, impian, sosial, dan sebagainya. Jadi kita lihat apa aja impian kamu yang akan terwujud sebentar lagi. Tentu saja dengan usaha kamu ya. Dan seperti biasa aku di sini pakai metode pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu ya. Di sini dengarkan baik-baik kata hati kamu karena nanti aku tidak akan menunjukkan zodiak atau unsur nama. Jadi pilih baik-baik apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihan kamu, silakan menuju ke chapter atau timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, karena aku lihatkan di sini apa impian yang akan terwujud untuk kamu sebentar lagi. Tapi akan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil yang lebih detail, resonate khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan aku akan mulai aja ya, impian apa yang akan terwujud buat kamu. Ada Five of Pentacles, ada The Hangman. Aku rasa di sini situasi yang menggambarkan kegelisahan hati kamu adalah pertama, bisa jadi kamu sekarang merasa baru aja kehilangan. Kehilangan di sini macam-macam. Kalau Five of Pentacles biasanya adalah kehilangan uang atau harapan kamu tentang uang itu belum bisa terwujud, belum kelihatan wujudnya. Pingin punya tabungan sekian, pingin kerja di mana, tapi kamu ngerasa kok terhambat ya gitu. Atau yang kedua, kamu di sini baru aja atau mungkin traumanya masih ada, kamu ditinggalkan oleh seseorang yang sangat kamu harap-harapkan atau kamu sayang, atau kamu diabaikan, atau kamu diselingkuhin. Pokoknya di sini momen kamu ditinggalkan begitulah. Bisa untuk sementara atau mungkin selamanya. Itu yang membuat kamu mungkin sedikit merasa bahwa kenapa ya hidupku kok gini banget gitu. Dan di sini ada perasaan bahwa kamu itu merasa sudah berkorban untuk banyak hal, dan kamu ngerasa kayak aku sudah mengeluarkan segala tenaga, waktu, segala hal yang bisa aku lakukan, tapi kenapa kok hasilnya belum bisa aku temukan di waktu-waktu yang dekat ini gitu. Itu. Dan kelihatannya kalau kartu ini keluar, kamu oleh semesta memang diminta buat belajar. Pertama, belajar bersabar. Kedua, untuk melihat skill bakat yang bisa aja selama ini belum kamu rasakan, tapi ternyata kamu punya bakat atau skill itu, sehingga di momen ini tidak enak, tapi nanti akan memunculkan kekuatan terbesarnya kamu. Ada Queen of Pentacles. Kalau aku lihat di sini memang kondisinya kamu di sini kalau memang lagi ada beban yang besar banget di hati kamu, maka coba pelan-pelan disembuhkan. Entah dengan kamu lebih banyak ibadah, meditasi, pergi ke psikolog, apapun yang bisa kamu lakukan. Karena hal itu akan membawa banyak rezeki, membawa banyak keberuntungan atau mungkin keberkahan, minimal ketenangan di hati kamu. Dan di sini sebenarnya semesta ingin bilang bahwa perubahan itu diperlukan untuk kamu. Dan di sini sebetulnya kamu punya kemampuan yang sangat bagus sebagai seorang healer, sebagai seorang penyembuh, menyembuhkan diri kamu, menjadi penyembuh untuk banyak orang. Di sini nggak harus sebagai dokter atau nakes ya, tapi energi kamu tuh ada lah, sesuatu yang bisa membuat kamu tuh menenangkan hati banyak orang. Tapi lebih dari itu, kalau aku lihat kamu di sini punya bakat keseimbangan antara energi kasih sayang dan juga kemampuan kamu menarik rezeki, sesuatu yang berhubungan dengan materi, keuangan, seperti itu. Dan di sini ada Seven of Swords. Kalau misalnya tiba-tiba ada pertimbangan, misalnya apa aku berbuat curang aja ya, jangan. Apakah aku berbuat nekat aja, jangan. Kalau kamu tahu itu sesuatu yang buruk, bisa mencelakakan diri kamu, orang lain, baik sekarang atau mungkin nanti baru terasa efek buruknya, maka pertimbangkan sekali lagi. Di sini semesta itu sedang menempa kamu untuk bersabar, belajar, menemukan kualitas terbaik dari diri kamu, memaafkan diri kamu. Jadi kalau misalnya mulai terbayang sesuatu bisikan-bisikan yang kalau kamu begini dapat duitnya cepat, tapi kamu juga harus pertimbangkan, apakah betul demikian? Kalau kamu begini nanti kamu dapat pacarnya cepat. Iya sih, cepat dapat pacar, tapi efeknya apa buat kamu seperti itu? Jadi pertimbangkan sekali lagi. Jadi di sini semesta ingin kamu bahagia,
Memang jalannya nggak mulus, semesta tidak menjanjikan semua hal di hidup kamu bakal bahagia, bakal mulus, tapi kamu akan belajar sesuatu. Dan karena readingku impian yang terwujud, ini bentuk prosesnya ya. Jadi lalui dulu prosesnya. Ada The Lovers. Aku rasa hal yang paling mungkin terjadi dalam waktu dekat ini, The Lovers ini bisa aja memang kamu akan bertemu dengan seseorang yang menjadi pasangan kamu, belahan jiwa kamu, jodoh kamu, aminin. Tapi juga di sini selain hal-hal yang berhubungan dengan itu, kalau emang kamu lagi menunggu ya, sesuatu yang berhubungan dengan persahabatan, bertemu dengan orang-orang yang lebih baik, bertemu dengan orang-orang atau circle yang nanti bisa mendukung kamu dari karir. Bisa aja mungkin kamu di sini memang dipatahkan sedikit harapannya untuk nggak keterima di perusahaan itu, mungkin juga nggak keterima di perusahaan yang sana, tapi bisa aja semesta sedang memilihkan mana yang terbaik buat kamu. Jadi bisa saja di perusahaan baru nanti yang akan hadir itu kamu dapat situasi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang tidak toksik, orang-orang yang lebih bisa membangun mental kamu dan membuat kamu bahagia. Jadi circle yang sevisi misi, mungkin juga sepemahaman dengan kamu. Jadi itu akan membuat kualitas kerja kamu baik, dapat penghasilan, dan juga sehat secara sosial, seperti itu. Jadi itu sih. Dan memang kalau kamu lagi menunggu jodoh atau menunggu kapan aku dapat pacar, nggak lama lagi, aminin sih. Tapi lebih dari itu, sahabat-sahabat, lingkungan yang jauh lebih baik, seperti itu. Nah, aku akan melihat juga hal-hal lainnya. Five of Pentacles, ini kartu yang sama ya, Five of Pentacles. Aku selalu didukung dan aku tidak pernah sendirian. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa aku ditinggalkan, aku kehilangan uang, aku kehilangan harapan, maka di sini semesta ingin bilang bahwa kamu itu selalu didukung, kamu itu nggak pernah sendirian. Kamu masih punya diri kamu. Kalau kamu ngerasa orang-orang meninggalkan aku semua, Kak, nggak ada yang support buat aku, maka jadilah orang terbaik yang mensupport diri kamu sendiri. Terlepas bahwa di sini ada Tuhan yang pasti selalu memantau kamu, ada malaikat yang jagain kamu. Semua tergantung dari perspektif sudut pandang kamu. Jadi kalau pernah ada yang hilang, yakinlah akan tergantikan oleh sesuatu yang lebih baik. Mungkin kalau uang kamu hilang, nanti gantinya bisa aja dalam bentuk uang yang lebih baik, lebih banyak, atau mungkin dalam bentuk kesehatan, ketenangan hati, didatangkan orang-orang yang support sama kamu, yang mendukung kamu, circle yang lebih baik, itu juga bisa. Jadi ketika ada yang hilang, maka ikhlaskan, relakan. Mungkin memang sudah waktunya untuk lepas dari kamu, sudah nggak berjodoh lagi dengan kamu, tapi nanti kamu akan dapat sesuatu yang lebih baik. Dan ingat, kamu di sini nggak pernah sendirian. Aku yakin kok, walaupun kamu mungkin merasa bahwa nggak ada yang support aku, Kak, aku selalu berjuang sendiri, tapi pasti ada orang-orang yang mendoakan kamu. Entah itu keluarga, orang yang bahkan nggak kamu kenal, mungkin pernah kamu tolong, mendoakan kamu, walaupun mungkin doanya hanya sekian detik, tapi siapa tahu tercapai dan terwujud untuk kamu gitu, yang mendoakan kebaikan buat kamu. The Lovers, ini juga kartu yang sama ya, pembuka dan penutup tarotnya nih. Aku percaya dengan pengetahuanku dan aku akan membuat sebuah komitmen. Jadi sebenarnya kartu ini memang judulnya The Lovers, pecinta, cinta, tapi juga di sini nggak hanya melulu cinta. Sekali lagi, ini bisa aja adalah energi kamu yang nanti akan membuat komitmen. Komitmen itu bisa aja di kisah cinta, komitmen untuk berubah lebih baik, komitmen untuk lebih giat menabung, komitmen untuk di perusahaan tertentu, memulai bisnis, itu komitmen. Jadi mudah-mudahan aja dengan begini menunjukkan kamu nanti kedepannya akan punya komitmen yang lebih jelas tentang diri kamu. Orang-orang akan percaya kepada kamu untuk menerima kamu sebagai pegawai, atau mungkin akan ada orang percaya sama kamu untuk kerjasama, seperti itulah. Jadi mudah-mudahan itu menjadi bagian dari hidup kamu sebentar lagi. Aku secara alami kreatif. Jadi di sini sebenarnya teman-teman tuh punya bakat menjadi seseorang yang kreatif, punya banyak ide. Jadi kalau emang kamu di sini merasa kayaknya aku nggak cocok deh bekerja di kantor dengan sistem yang sudah saklek, aku lebih cocok kayaknya punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri, maka lakukan aja karena kamu di sini kreatif. Atau mungkin kamu ngerasa kayaknya aku nggak cocok ya untuk kuliah atau mungkin bekerja di bidang yang terlalu sains atau mungkin terlalu ada aturan yang pakem gitu. Aku lebih suka sesuatu yang kreatif, sesuatu yang lebih bebas untuk menjadi diriku, maka aku rasa kamu akan dapat hal-hal seperti itu. Jadi sesuatu yang sesuai dengan kreativitas kamu, sesuai dengan kebebasan jiwa kamu. Karena kalau energinya Wands, ini lebih kepada kebebasan ya.
jiwa yang bebas. Jadi mudah-mudahan aja apa yang kamu dapatkan sesuai dengan apa yang menjadi impian dan kebebasan di hati kamu. Seperti itu. Ada Nine of Cups, aku percaya pada flow atau aliran di hidupku, flow of life, aliran kehidupan. Jadi di sini nikmati kehidupan kamu, aku rasa situasi kamu nanti akan jauh lebih baik. Jadi kalau seseorang itu dapat kartu Nine of Cups, biasanya adalah seseorang yang memang ingin sekali hidupnya itu nyaman, yang mana itu nggak salah. Jadi mudah-mudahan aja yang akan datang kepada kamu, impian yang terwujud adalah, aku pengen hidupku nyaman kak, keuanganku cukup, bahkan lebih dari cukup, ada. Aku pengen beli ini bisa, pengen kursus itu bisa, pengen kuliah di mana bisa, aminin. Situasi itu akan datang di hidup kamu. Jadi sesuatu yang jauh lebih nyaman dibandingkan situasi kamu sekarang, atau mungkin situasi kamu di beberapa waktu yang kebelakang. Dan situasi nyaman ini mudah-mudahan juga nggak cuma di keuangan atau di pekerjaan atau kuliah, tapi juga mungkin di kisah cinta kamu, di bagaimana hubungan sosial kamu dengan pertemanan, dengan keluarga, seperti itu. Jadi, tapi memang harus diusahakan ya, tapi ini bisa selama kamu mengusahakan yang terbaik. Kemudian poin-poin lainnya, ada change, ada perubahan. Jadi buat teman-teman di sini, kalau memang kamu merasa harus berubah, aku yakin kamu sudah baik, usaha yang kamu lakukan sudah maksimal, tapi selalu ada hal yang bisa kamu ubah tentang diri kamu. Mungkin karakter, kebiasaan, mindset, pemahaman. Bagaimana semesta bisa ngasih sesuatu yang bagus sama kamu kalau kamunya nggak yakin. Itu terlalu bagus buat saya. Bekerja di perusahaan itu kayaknya nggak mungkin ya kalau buat saya. Ya kamu aja nggak yakin, gimana semesta mau ngasih? Kayaknya gaji 15 juta terlalu bagus buat saya, kayaknya aku 2 juta cukup. Ya semesta akan ngasih 2 juta buat kamu. Sementara mungkin kamu di sini tahu kamu punya bakat, kamu punya skill, kamu punya sesuatu yang bisa dapat 15 juta kok gitu. Jadi semua tergantung mindset kamu. Temukan solusi, temukan jalannya, temukan kesempatannya. Karena kesempatan itu harus dijemput. Kamu mungkin pernah dengar idiom rezeki dijemput. Iya, harus dijemput. Rezeki kamu udah ada nih di sini. Tapi kamu juga harus jemput gitu loh. Dia nggak akan turun belar segitu aja, tapi harus kamu jemput lebih banyaknya. Jadi memang harus ada perubahan, mau nggak mau. Kamu harus mengubah beberapa hal tentang diri kamu. Terutama mindset ya. Jadi hati-hati bahwa kita percaya kekuatan pikiran itu luar biasa. Law of attraction, sesuatu yang kamu pikirkan itu yang datang. Kalau kamu ngerasa, aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku nggak sanggup, ya itu yang akan semesta berikan kepada kamu. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu sendiri. Ada truth, percaya. Jadi percaya dulu ke siapa? Ke diri kamu sendiri dulu. Coba percaya kamu mampu, kamu bisa dapat pasangan yang setia, yang baik, yang loyal. Kamu bisa dapat pekerjaan yang gajinya oke, yang lingkungannya bagus, yang nanti bisa membantu kamu lebih baik ke depannya. Seperti itu bisa. Kamu bisa memperbaiki kondisi keluarga, bisa apa-apa gitu loh. Jadi semua tergantung apa yang kamu percaya, karena semua tergantung apa yang di pikiran kamu. Temukan kesempatannya, karena walaupun kesempatan di depan mata kamu, tapi kalau kamu nggak yakin, ya udah, kamu akan susah buat menggapai impian kamu itu, apapun impian kamu tersebut ya. Jadi tuh pesan semestanya buat kamu. Lalu di sini I'm destined. Percaya dengan perjalanan kamu. Setiap orang punya perjalanan yang berbeda-beda. Tentu saja kalau kita melihat hidup orang, Kak Weni mah enak begini-begini. Tapi kalau misalnya aku menceritakan semua detail kehidupanku, aku yakin kamu pun gak akan mau menjalani kehidupanku. Jadi intinya jangan terlalu sering melihat kebahagiaan orang, karena somehow yang ditunjukkan ke media sosial itu sesuatu yang bahagia-bahagia, sesuatu yang kamu gak pernah tahu apa yang terjadi di baliknya, kesedihannya, tangisannya, rasa capeknya gitu loh. Jadi sekarang fokus pada tujuan kamu, pada perjalanan kamu. Kamu di sini punya banyak bantuan kok. Kalau aku lihat doa kamu, doa mama, doa papa, doa dari orang-orang yang sayang sama kamu, kesempatannya ada. Tinggal kamu fokus aja di sini. Karena kalau kamu terlalu banyak melihat kehidupan orang lain, kamu nggak akan fokus ke impian-impian kamu. Jadi fokus ya di impian kamu. Itu salah satu kunciannya. Kemudian I'm gifted. Kamu itu sebenarnya punya banyak berkah yang datang di hidup kamu. Cuma kamu di sini bisa melihat nggak berkah apa aja. Dari yang paling kecil sampai mungkin hal yang nggak didapatkan orang lain, tapi di hidup kamu ada. Misalnya aja, orang tua kamu baik, orang tua kamu support, orang tua kamu tidak toksik, selalu mendukung. Itu privilege loh. Misalnya aja kamu di sini
punya saudara yang nggak rese, punya teman-teman yang mendukung, itu gifted loh, itu keberkahan kamu. Jadi bersyukur pada hal-hal seperti itu. Dan di sini ada banyak sekali kupu-kupu, ini pun juga kupu-kupu. Jadi aku rasa kupu-kupu selalu bercerita mengenai perubahan yang baik. Perubahan memang nggak selalu enak, tapi kita semua harus berubah. Hal yang paling pasti di kehidupan kita, yang pertama menua, yang kedua perubahan. Jadi itu hal yang paling pasti. Ya, yang ketiga kematian. Tapi yang pasti aku ingin bilang bahwa selama kematian itu belum datang ke kita, selalu ada waktu untuk berubah. Lebih baik. Memang berubah kadang nggak enak, memaksa kita keluar dari kenyamanan kita, tapi mau nggak mau gitu loh. Jadi kalau kamu tahu ada yang harus kamu ubah. Dan di sini ada banyak bunga. Kamu tuh seperti seseorang yang siap buat mekar, seseorang yang siap untuk menunjukkan talenta, bakat, kemampuan. Temukan kesempatannya. Aku rasa di zaman sekarang lebih banyak kesempatan yang bisa datang kepada kita, dari internet, dari kerja freelance, kerja sama bule, kerja sama orang Jepang, itu bisa gitu loh di sini, dan bisa kamu manfaatkan. Aku nggak bisa belajar, aku nggak bisa bahasa Jepang, Kak, belajar. Ada banyak sekali channel YouTube yang bisa mengajari kamu gratis bahasa Jepang, conversation sederhana, itu dulu. Jadi semua tergantung usaha kamu gitu loh. Jadi usahakan ya teman-teman. Memang kalau melihat keluarga kaya, privilege, punya duit, pingin kursus ini bisa, kursus itu bisa, memang enak kelihatannya. Tapi kamu pun juga bisa kok di dunia yang serba terbuka seperti sekarang. Yes, apapun yang sedang kamu pikirkan sekarang, jawabannya yes. Kira-kira bisa nggak ya aku punya jodoh yang setia? Bisa nggak ya kira-kira aku bekerja di perusahaan yang begini begitu? Bisa nggak ya 5 tahun ke depan aku begini begitu? Bisa. Memang di sini semua tentang pilihan, maka pilih yang terbaik buat kamu, cari informasi yang banyak, lalu pilih apa yang memang menjadi passion, dorongan hati, panggilan jiwa, sesuatu yang bisa kamu lakukan. Mungkin ini bukan sesuatu yang menjadi cita-cita kamu, tapi kalau itu di depan mata, ada kesempatannya, kamu yakin itu bisa bagus buat kamu, ambil. Memang hidup harus memilih, tapi ya harus memilih, jadi pintar-pintarlah memilih ya. Lalu di sini ada sesuatu yang lebih baik. Jadi memang kalau sekarang kamu lagi sedih karena ada rasa kecewa tentang kehidupan, tentang apapun itu, it's okay. Semesta pingin bilang memang nggak enak. Di sini semesta pingin kamu belajar, berubah, memahami diri kamu, bersyukur akan apa yang sudah kamu dapatkan, bersyukur dengan orang-orang yang datang di hidup kamu, dan ada sesuatu yang lebih baik di depan sana. Jadi jangan putus asa, jangan berhenti mengusahakan, teruslah bergerak, teruslah percaya, teruslah berdoa, yakin dengan diri kamu, yakin Tuhan pasti membantu. Jadi jangan merasa, aku gagal Kak di perusahaan ini, aku gagal Kak nggak bisa kuliah di mana, aku gagal Kak nggak bisa jadian sama dia. It's okay. Mungkin bisa jadi yang gagal-gagal, yang kamu anggap gagal itu memang belum yang terbaik buat kamu. Kita nggak pernah tahu di setahun ke depan kamu akan dibersamakan dengan siapa, di perusahaan yang mana, di situasi ekonomi yang seperti apa. Jadi tetaplah menyalakan harapan kamu. Ini ada bunga-bunga ya, ini bunga, ini bunga, ini bunga. Jadi sesuatu yang siap untuk mekar dan siap untuk datang kepada kamu selama kamu percaya. Ada sumur di sini, harapan keluarga akan menjadi nyata. Jadi kalau sekarang memang kalau kamu masih tinggal dengan keluarga, atau kamu memang tipikal orang yang sangat dekat dengan keluarga, harapan dari keluarga kamu, harapan besar itu akan terwujud. Apapun, misalnya aja orang tua kamu lagi concern kepada kamu, mudah-mudahan kamu gitu ya dapat kerja yang baik, gaji yang baik, atau mungkin menikah dengan orang yang tepat, itu akan terwujud apapun itu. Jadi tetaplah menyalakan api harapan kamu, karena mungkin harapan keluarga tuh kadang terdengar receh, tapi bisa jadi itu jalan kesuksesan kamu. Jadi kalau sekarang kamu masih punya orang tua, terutama mama, ibu gitu ya, minta doa. Aku percaya kekuatan terbesar di alam ini yang terhubung dengan kita selain Tuhan, yang bisa kita jangkau itu ibu, mama. Jadi kalau masih ada, itu privilege besar buat kamu. Minta doakan yang baik-baik ya. Ada parrot di sini, seseorang akan bergosip tentang kamu, tentang semua rahasia-rahasia kamu. Ini peringatan. Memang sih, apa hubungannya Kak dengan impian? Gini, kalau kamu punya impian, nggak semuanya harus kamu ceritakan. Terutama kalau rencana-rencana itu masih rencana mentah. Boleh sih kamu cerita
Mamah aku ada rencana pingin buka usaha ini, doakan ya. Nah kalau ke mamah, ke orang tua nggak apa-apa, tapi pastikan, tapi mamah tolong jangan ceritakan ke orang lain dulu ya. Aku minta doakan aja, jangan cerita ke orang lain ya, supaya kalau nanti aku katakanlah gimana-gimana, nggak yang gimana gitu. Karena somehow kadang kalau kita terlalu banyak menceritakan impian kita, rencana-rencana kita, kadang banyak gagalnya. Kenapa? Kita nggak pernah tahu orang yang kita ceritakan ini akan bersuka cita atau justru mengutuk rencana kita. Jadi pilih-pilih orang yang bisa kamu percaya untuk menceritakan rencana-rencana kamu, termasuk impian-impian besar kamu. Kalau sudah yakin besok mau pembukaan bisnis, besok mau ke luar negeri buat kuliah, kerja, apapun itu, ceritakan besok aku mau ke luar negeri, doakan ya teman-teman, kayak gitu. Tapi kalau masih jauh-jauh hari, mending simpan dulu. Bener-bener pilih orang yang kamu percaya untuk menceritakan impian-impian kamu. Ada anjing yang menggonggong, tenang, ini bagus ya, advice dari seorang teman. Jadi kamu akan dapat masukan, saran dari teman kamu, nasihat terbaik dari teman kamu. Jadi kalau teman kamu ada yang mulai ngasih nasihat atau mungkin ngasih saran, jangan langsung apa sih, tapi coba dengarkan dulu. Siapa tahu itu masuk akal, siapa tahu itu justru membuat kamu, oh iya, idenya bagus, aku coba gitu. Jadi membuka jalan. Karena kita nggak pernah tahu ya, rezeki impian kita itu akan terbuka pintunya dari jalur yang mana, bisa jadi dari teman kamu yang kamu anggap cerewet dan nggak tahu apa-apa itu. Bisa jadi itu membuka ide, peluang dan sebagainya. Kemudian ada gajah di sini, perjalanan panjang, entah itu fisik atau mental, yang akan memberikan dampak kamu lebih bijak pada akhirnya. Jadi di sini kamu akan, ini sebuah perjalanan panjang memang yang kamu lalui, kadang membuat fisik kamu capek, mental kamu lelah, tapi it's okay. Sekali lagi, semesta pingin kamu belajar. Dan tenang aja, akan ada hadiah indah buat kamu kok pada akhirnya, hadiah yang indah, kamu akan lebih bijak pada akhirnya. Itu. Lalu ada throne di sini, ini singgasana ya. Jadi posisi yang sangat luar biasa lah. Aku bingung membahasa Indonesiakannya, tapi posisi yang sangat bagus, posisi yang tinggi, dalam artian bisa aja posisi pekerjaan, atau mungkin nanti orang-orang yang selama ini meremehkan kamu, menghina dan sebagainya, nanti akan justru memuji kamu, kayak oh ternyata kamu seluar biasa itu ya gitu. Atau mungkin kamu nanti akan punya bisnis yang berkembang, atau mungkin ini adalah singgasana pernikahan kamu, bisa jadi. Jadi tenang aja, aku rasa memang perjalanannya panjang, tidak mudah, tapi kamu akan layak untuk duduk di singgasana terbaiknya kamu nanti, dengan posisi yang jauh lebih baik secara keuangan, kebaikan hati, kebijaksanaan, dianggaplah status kamu di keluarga atau masyarakat seperti itu. Jadi aminin teman-teman di sini, itu yang bisa aku lihat mengenai impian yang terwujud buat kamu. Memang lumayan berliku, tapi aku yakin kamu punya kekuatan. Tuhan pasti menitipkan bakat, skill yang luar biasa buat kamu, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Yakin dengan diri kamu, kekuatan pikiran kamu, dan tetaplah mengusahakan. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, kan aku lihatkan di sini impian apa yang terwujud untuk kamu sebentar lagi. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil yang lebih detail, resonate khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan sekarang aku akan mulai aja ya, impian apa yang terwujud untuk kamu sebentar lagi. Ada di Emperor, ada di Tower. Gini, kamu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Bakat lahir kamu itu, kamu adalah orang yang aku lihat di sini sangat tangguh, sangat disiplin, sangat bertanggung jawab. Bahkan aku lihat sebagian dari kamu adalah sandwich generation, kayak kamu tuh menanggung beban orang tua, termasuk nanti kalau kamu punya anak, kayak kamu menanggung nih finansial semuanya, atau kamu di sini tulang punggung keluarga. Kayak mau nggak mau kamu tuh harus ngasih. Either memang orang tua kamu nggak ngasih patokan berapa harus ngasihnya, atau memang orang tua kamu tuh kayak pokoknya sebulan harus sekian ya kirim ke orang tua, kayak gitu. Itu. Dan memang di sini aku lihat ini adalah niat yang baik. Kalau memang demikian, kamu di sini juga punya bakat sebagai seorang pemimpin sebetulnya. Cuma di sini aku rasa ada sebuah kejadian, karena ini reading untuk banyak orang, kejadian ini bisa macam-macam.
Bisa aja mungkin kamu udah yakin untuk kerja di sana nggak keterima, udah yakin kuliah di sana nggak keterima, atau mungkin kamu sudah yakin dengan rencana kamu tapi kayak Tuhan itu nggak ngasih jalannya, atau mungkin tertutup pintunya seperti itu. Atau mungkin kalau ini berhubungan dengan kisah cinta, kamu udah yakin, udah serius, tiba-tiba dia meninggalkan kamu, atau mungkin nggak seperti apa yang kamu harapkan. Pokoknya sesuatu yang mendadak bikin kaget. Kamu di sini dari hati, pikiran, spiritual merasa hancur seperti itu. Jadi kamu ngerasa kayak kehilangan diri kamu, kehilangan harapan-harapan kamu, kayak nggak bisa lah aku hidup habis ini. Tapi bisa, kamu masih bisa sangat hidup, masih bisa untuk menyalakan impian-impian kamu. Kita lihat situasi selanjutnya. Namun di sini yang bisa kulihat juga, kamu sebetulnya orang yang sangat peduli. Kamu orang yang sangat baik. Jadi selain kamu punya ketangguhan sebagai bakat lahir, kamu di sini punya selalu ingin berbagi, selalu ingin memastikan orang di sekitar kamu tuh baik gitu loh, bahagia, walaupun kamunya nggak baik-baik aja. Dan di sini kalau sebelum ini kamu banyak banget mendoakan orang lain yang baik-baik, kamu berderma kayak ngasih sedekah, atau mungkin membantu orang dengan tenaga kamu di kondisi bencana alam misalnya. Aku rasa walaupun ini ada bencana besar di hidup kamu, tapi karma baik ini akan datang untuk menyelamatkan kamu dari situasi ini, situasi bencana yang gak kamu duga-duga ini. Memang rasanya sakit seperti dilempar dari menara yang kebakaran, gak enak, langsung jatuh ke air laut, langsung kena hantam ombak, gak enak. Tapi setidaknya di sini semesta ngasih banyak bantuan sebetulnya buat kamu. Jadi kalau kamu meyakini di saat kamu menghadapi ujian hidup, ada banyak kemudahan yang juga Tuhan berikan kepada kamu. Coba dilihat baik-baik. Memang mungkin pikiran utama kamu sekarang lagi, aku gagal, nggak layak, nggak pantas, lalalala. Tapi sebenarnya coba lihat sekitar kamu, ada banyak sekali keberkahan yang Tuhan kasih, entah kesehatan, entah hati yang masih bisa tenang, masih bisa bobo enak, misalnya kayak gitu. Ada Knight of Cup di sini. Sebenarnya kalau aku lihat yang akan datang adalah bantuan dari seseorang. Kalau ini adalah kisah cinta, kamu akan datang seseorang yang romantis, yang nanti akan memperlakukan kamu dengan manis, sangat-sangat baik sama kamu. Kalau ini tidak berhubungan dengan romansa, ini bisa berhubungan ada orang menawarkan kamu kerjaan, atau mungkin tante om kamu kayak di perusahaan om lagi buka ini nih, banyak lowongan pekerjaan, mau nggak daftar, misalnya kayak gitu. Jadi akan ada kabar baik disampaikan oleh seseorang, niatnya baik, hatinya baik, nggak ada niat yang busuk-busuk kepada kamu, emang niatnya pingin bantu. Maka ketika bantuan ini datang, coba cari informasi apakah memang itu cocok buat kamu, baik buat kamu. Kalau kamu ngerasa bisa, ambil kesempatannya, entah di keuangan, entah di pekerjaan. Tapi tentu saja walaupun aku bilang niat orang ini baik, kamu juga harus memperhatikan ini perusahaan apa, cocok nggak dengan background kamu, ini lembaga keuangan apa, apakah memang lembaga keuangan yang legal, ataukah lembaga keuangan abal-abal yang nanti malah merugikan kamu. Kamu tetap harus cari informasi, tapi akan ada bantuan sih dari seseorang. Masih muda ya, dari usia sih 20 ke 30, 25 ke 30 kayak gitu. Ada Four of Wands. Ini kalau misalnya kamu tiba-tiba di sampai akhir tahun ini ada yang menikah, tolong kabarin aku, karena aku akan sangat bahagia menerima kabar. Walaupun nggak diundang nggak apa-apa, kabarin aja aku, Kak, aku November nanti nikah, doakan ya. Aku akan mendoakan yang terbaik buat kamu, karena di sini aminin ada sebagian di sini yang akan menikah. Bisa jadi sampai menjelang akhir tahun atau mungkin di tahun depan. Satu, itu kemungkinannya kalau ini berhubungan dengan romansa. Jadi seseorang ini berpotensi jadi jodohnya kamu. Kalau ini nggak berhubungan dengan kisah cinta, kamu nanti akan dapat posisi bisnis, keuangan, pekerjaan, perkuliahan yang solid banget. Yang ini sesuai dengan panggilan jiwa kamu, sesuai dengan ambisi kamu, dan ini kondisinya bener-bener sehat. Bisa aja lingkungannya, orang-orangnya ini baik sama kamu. Kayak ya ada sih yang nggak menyenangkan, tapi lebih banyak yang ngasih ketenangan batin buat kamu. Jadi kerjaannya oke, kuliahnya oke, bisnisnya oke, penghasilan kamu oke, plus sosialnya juga bagus. Jadi aminin buat teman-teman di sini. Apapun impian kamu secara sosial, kamu akan, wah kamu luar biasa ya kayak gitu. Jadi memang yang sedang kamu hadapi nggak enak, tapi jalani. Karena nanti pelan-pelan, kondisi ini nggak selamanya kok, tenang aja. Jadi kalaupun sekarang kamu pengen nangis, nangis aja, pengen teriak-teriak aja, pengen marah dengan cara yang baik tanpa merugikan siapapun.
Nanti kamu akan terbantu kok, tenang aja ya. Detail tentang impian yang terwujud, ada Eight of Swords. Aku melepas diriku dari kemelekatan, aku melepas diriku dari sesuatu yang mengecewakan kamu. Jadi di sini kamu mungkin sekarang merasa seperti terpenjara, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa memutuskan suatu hal. It's okay, nggak apa-apa. Karena mungkin kamu masih kaget, kamu masih belum tahu bagaimana cara bangkitnya. Tapi di sini semesta ingin bilang kamu bisa kok melepaskan diri kamu dari hal ini. Ini sama seperti kartu pertama, perbaiki mindset kamu. Jadi kalaupun situasinya nggak menyenangkan, tapi kalau kamu yakin aku pasti bisa menyelesaikan, atau mungkin aku pasti bisa keluar dari situasi ini, aku nggak tahu gimana caranya, aku belum kepikiran caranya gimana, tapi Tuhan pasti bantu saya. Entah dengan bentuk orang, bentuk informasi, bentuk kesempatan. Yakin itu dulu. Karena kalau kamu nggak yakin, mau orang yang bantu kamu sedesa atau sekampung, kalau kamu nggak yakin ya kamu begitu terus aja. The Hermit, aku mengikuti jalanku, aku mengikuti takdirku. Jadi sekarang memang hal yang paling ingin semesta bilang ketika kondisi ini terjadi, bencana ini terjadi, kamu nanti akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Pertama, kamu menemukan kekuatan terbesar kamu, ini sama seperti kartu pertama, lebih bijak dan kamu lebih berhati-hati menilai orang lain. Jadi misalnya ini situasinya kamu ditipu, diselingkuhin, atau sesuatu yang berhubungan dengan orang yang nggak baik buat kamu, nggak berarti semua orang tuh jahat, tapi kamu di sini bisa lebih waspada ke depannya. Dengan siapa kamu harus percaya, gitu. Jadi bisa aja orang itu baik, tapi ternyata niatnya nggak baik. Jadi di sini intinya kamu akan lebih wise, lebih bijaksana, dan tenang aja, akan ada terang, lentera, cahaya yang akan membimbing jalannya kamu. Jadi perhatikan baik-baik sinyal yang diberikan semesta dalam bentuk berita, atau tiba-tiba kamu lagi scroll reels, TikTok, atau short, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin kamu punya ide baru, atau kamu mikir, oh iya ya, kayaknya kalau aku begini bisa juga, misalnya kayak gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya sinyal dari semesta, tinggal gimana kamunya. Kuat nggak radar kamu menangkap pertolongan yang dikasih oleh semesta buat kamu. The World ini, aku merayakan kehidupanku dan aku menerima energi yang baru. Tenang aja, sekali lagi, ini situasinya nggak selamanya. Memang sekarang kamu lagi terhantam, jatuh dari menara, tapi nanti akan ada masanya kamu bangkit lagi, lebih indah lagi, penuh dengan warna-warni, keceriaan, optimisme, harapan kamu terkabul. Ada burung pinik di sana. Burung ini, kamu tahu nggak burung pinik? Jadi dia burung mistis sih, nggak bener-bener ada. Tapi ketika dia akan lahir, dia harus membakar dirinya dulu, baru setelah itu dia lahir lagi. Jadi intinya semesta pengen bilang, mungkin di sini situasinya kamu harus membakar diri kamu dulu, semangat kamu, atau mungkin mematikan beberapa harapan, atau mungkin menyeleksi orang-orang yang memang nggak baik buat kamu, memang tidak enak, tapi nanti kamu akan bisa melihat, oh ternyata situasi ini harus terjadi supaya aku bisa merayakan situasi ini. Mungkin pekerjaan yang lebih baik, pasangan yang lebih ideal, lebih setia, lebih loyal, atau mungkin juga keuangan yang lebih membawa kamu lebih dekat ke impian-impian kamu, seperti itu. Jadi merayakan kehidupan. Jadi tenang aja ya teman-teman, The Wheel of Fortune. Iya, di sini aku percaya pada apapun yang semesta berikan kepadaku. Jadi kalau memang sekarang situasinya nggak enak, it's okay, tenang aja, semesta akan memberikan banyak kebaikan setelah ini, yakin. Jadi ini seperti roda kehidupan yang berputar. Kamu nggak akan selamanya di bawah. Tenang aja, nanti kamu akan pelan-pelan naik ke atas. Butuh usaha, tapi kamu akan bisa. Tenang aja. Ya, jadi ini istilahnya tentang kesabaran dan keberanian kamu untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Butuh tenaga betul, tapi aku yakin kamu di sini bisa ya. Ada possibility, ada kemungkinan-kemungkinan. Jadi ambil. Dan di sini ketika kamu bisa memimpikan sesuatu, yakin kamu pun bisa mewujudkan sesuatu itu. Sekali lagi ini sama ya, kekuatan pikiran. Kalau kamu yakin, semesta akan ngasih. Mungkin nggak sama persis seperti apa yang kamu mau, tapi bisa jadi lebih baik. Bisa jadi mendekati apa yang kamu mau. Sebaliknya, semakin kamu nggak yakin, aku mah nggak berguna, aku nggak layak, aku nggak pantas buat pernikahan yang bahagia, ya kamu akan begitu. Kayaknya aku memang
kalau punya pasangan pasti akan selalu selingkuh, ya itu yang bakal kamu dapatkan gitu loh. Jadi semua tergantung pada keyakinan kamu dan usaha yang kamu lakukan. Possibility. Lalu yang lainnya, ini hampir sama energinya dengan kartu Eight of Swords. Kemampuan kamu untuk keluar dari penjaranya kamu. Jadi kalau memang ada kesempatan, aku tuh pengen kuliah kak di Inggris, aku tuh pengen kak kerja di Jepang, maka coba ambil kesempatannya. Mungkin beasiswa, mungkin dengan jalur penerimaan pegawai ke Jepang. Aku yakin ada banyak sekali informasi yang bisa kamu dapatkan di sosial media, di dinas tenaga kerja, atau mungkin di orang-orang yang sudah pernah ke Jepang sebelumnya dan kamu kenal. Tanyakan gimana caranya, apa yang harus dipersiapkan, kayak gitu-gitu. Intinya keluar dari penjara kamu. Atau mungkin kamu selama ini terbiasa dengan mindset, aku mah kalau punya pacar pasti aku ditinggal, disakiti, diapain. Ya kamu akan begitu terus kalau kamunya nggak ada keberanian buat keluar dari mindset kamu sendiri. Jadi pastikan kamu di sini baik-baiklah dengan pikiran kamu, karena itu pikiran kamu pada akhirnya efeknya ke diri kamu. Jadi sebaik-baiknya pikiran kamu, pikirkan yang baik-baik kayak gitu. Lalu poin lainnya, I'm a light, aku adalah cahaya. Ini energinya hampir sama ya. Kalau kamu lihat gadis ini membawa lentera, pria bijaksana ini membawa lentera. Jadi sebenarnya sejak kecil aku rasa memang kamu di sini, kamu itu seperti lentera, seperti cahaya. Untuk siapa? Untuk diri kamu. Mungkin untuk keluarga kamu. Makanya sejak awal tuh kayak energinya kamu tuh kayak tulang punggung seseorang yang diharap-harap oleh keluarga kamu. Mungkin untuk memperbaiki situasi keluarga, meningkatkan nama baik keluarga gitu. Tapi apakah kamu bisa? Aku yakin di sini kamu bisa. Kalaupun kamu ngerasa aku tuh nggak mampu kak, udah capek banget sama keluargaku, kebanyakan mau tanpa mereka bisa melihat situasiku, maka bicarakan dengan keluarga kamu gitu di sini. Karena tapi aku rasa di sini kalau emang kamu harus menanggung beban sebanyak itu, semesta pun akan ngasih bantuan sebanyak itu, bahkan lebih dari itu. Karena di sini lentera ya, jadi akan menerangi jalannya kamu. Jadi walaupun yang sedang kamu lalui malam yang gelap, goa yang juga gelap, nggak kelihatan ujung jalannya, tapi kamu dibekali dengan lentera yang banyak di sini. Jadi yakin dengan jalan kamu. Aku akan berjuang. Jadi kamu di sini seseorang yang sangat kuat, sangat tangguh. Dari awal kelihatan menvalidasi, mengkonfirmasi kamu terlahir dengan bakat kekuatan ini. Jadi kalau sekarang semesta sedang menjatuhkan kamu, tetap ingat bahwa kamu seorang prajurit, seorang kesatria lebih tepatnya. Jadi kamu akan bangkit dengan pedang kamu, dengan kuda kamu, dibantu dengan orang yang kamu percaya kayak gitu. Dan kamu akan baik-baik aja. Jadi memang ini situasinya butuh keyakinan dan butuh perjuangan. Jadi impian kamu deket sebentar lagi, kita lihat ya, abundance. Nah, abundance, keberkahan. Abundance ini memang sih kelihatannya di sini uang, tapi nggak cuma uang, aminin, ada uang, ada ketenangan hati, kamu yang bahagia, hati yang lebih gembira, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang tulus sama kamu, situasi kerja, bisnis yang nanti akan membuat kamu nyaman seperti itu. Itu bagian dari abundance, keberkahan, kelimpahan, rezeki yang baik gitu ya. Situasi ini akan berkembang, situasi ini akan membaik. Jadi sekali lagi, ini kan ceritanya kamu terlempar dari menara, masuk ke laut, kehantam ombak, tenggelamlah kamu. Tapi kemudian kamu nanti akan menemukan cahaya. Sekali lagi nih cahaya ya. Cahaya. So, temukan cahaya kamu. Kalau sudah terlihat sinyal-sinyal cahayanya, maka hampiri. Cari informasi, apakah itu baik buat kamu? Apakah kamu bisa menjalaninya? Kalau memang kamu rasa kamu bisa, maka ambil kesempatan itu. Ada lumba-lumba di sini, energi healing ya, energi penyembuhan. Jadi mudah-mudahan juga ini kalau kamu lagi merasa mental kamu lagi tergoncang, atau mungkin kamu lagi ada kondisi kesehatan fisik yang sedang tidak baik-baik aja, mudah-mudahan kesehatan kamu membaik, fisik, mental, spiritual, batin, mudah-mudahan aminin. Seiring dengan situasi kamu akan membaik, ya kan? Nggak selamanya kan tuh kartu-kartunya menunjukkan arahnya demikian ya teman-teman. Kemudian aku melihat di sini impian yang terwujud sebentar lagi buat kamu.
Ada yok. Kamu di sini mungkin sekarang merasa terkunci, kayak nggak tahu harus gimana membuka kunci ini, merasa sedang jatuh, frustrasi, nggak tahu harus gimana. It's okay. Dalam artian terima situasinya, terima dulu. Setelah itu tenangkan diri kamu, yakin kepada Tuhan. Setelah itu temukan jalannya. Karena pada akhirnya pun walaupun ini terkunci, kamu yang tahu gimana cara membuka pintu kesempatannya. Walaupun terkunci, apakah kamu akan mencari kuncinya? Apakah kamu akan memaksakan diri merusak kunci ini dengan kapak? Temukan jalannya. Kamu akan menemukan kok. Memang di sini seperti penjara kamu tuh masih terkunci gitu loh. Ya, tapi kamu akan bisa menemukan jalan keluarnya di sini. Ada koin. Ya, ada banyak koin di sini juga koin. Uang akan datang kepada kamu. Jadi kalau keresahan kamu sekarang adalah uang, pekerjaan, kemakmuran, duniawi, aku rasa ini akan datang kepada kamu. Tapi memang harus diusahakan ya, baik-baik. Jadi pastikan ketika nanti dia datang kepada kamu, manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa bermanfaat. Bukan sekedar buat pamer, bukan sekedar buat foya-foya. Ingat, ini apa yang dititipkan Tuhan kepada kamu. Jadi manfaatkan untuk diri kamu, keluarga kamu, kebaikan-kebaikan, berderma, sedekah, seperti itu. Jadi diniatkan untuk sesuatu yang memang baik, bisa improve kehidupan kamu dan keluarga ke depannya. Ada sepatu boot di sini ya. Sebuah peningkatan dari kerja keras kamu, dari usaha kamu, yang mana ini akan bisa mewujudkan impian-impian atau goal kamu. Jadi kemanapun kamu melangkah pada akhirnya, ini akan terwujud gitu loh. Memang butuh usaha, butuh kerja keras, tapi akan terwujud. Jadi memang semangat ya buat teman-teman di sini mewujudkan impian kamu. Ada caterpillar di sini, ada ulat ya. Situasi ini tidak akan begini selamanya. Sekali lagi mengkonfirmasi, perubahan akan datang kepada kamu. Jadi perubahan akan datang kalau kamu mengusahakan. Jadi sekali lagi perubahan ini bisa terjadi kalau kamunya menemukan kebaikan itu, kalau kamu menemukan ketenangan di hati kamu dulu, baru caranya akan kelihatan. Harus bagaimana, harus minta bantuan siapa, dan tenang aja. Ulat ini nggak akan selamanya, dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, yang indah. Jadi semoga kamu meyakini situasi ini ya. Kemudian ada wishbone di sini. Sebuah impian akan terwujud. Nah, buat teman-teman di sini, apapun impian kamu, ini impian yang sangat besar sih kalau aku lihat. Apapun impian kamu, impian keluarga, impian orang-orang yang kamu sayang, ini sebentar lagi nggak akan lama, akan jadi nyata. Jadi aminin bahwa impian kamu bisa jadi besar. Atau mungkin kamu ngerasa kayak, impianku apakah mungkin kak ini terlalu too good to be true, terlalu bagus untuk menjadi nyata. Tapi bisa di sini. Sekali lagi, mungkin terwujudnya bisa aja sama seperti yang kamu mau, melebihi apa yang kamu mau, atau mendekati apa yang kamu mau. Tapi yang pasti, usahakan dulu. Ini energinya dari tadi tuh kayak keluar dulu dari situasi ini, diusahakan pelan-pelan, nggak apa-apa, yang penting kamu bergerak. Setelah itu lihat sedikit demi sedikit situasi membaik dulu. Setelah itu ada banyak keberkahan datang dari uang, ketenangan hati, kesehatan membaik, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memilih kartu kedua, aku doakan semoga yang terbaik buat kamu. Kamu bisa melewati situasi ini dengan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Dan semoga aja apapun impian kamu itu akan terwujud dalam waktu dekat. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini apa impian yang terwujud untuk kamu sebentar lagi. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih private, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan aku mulai aja ya di sini. Apa nih impian yang terwujud buat kamu? Ada Two of Cups. Ada Ace of Cups.
Di sini aku kayaknya punya feeling bahwa kamu yang memilih kartu ketiga ini situasinya jauh lebih baik dibandingkan kartu pertama dan kedua. Karena kelihatannya di sini situasi kehidupan kamu sebenarnya sekarang tidak terlalu goncang, tidak segoncang yang pertama dan kedua. Situasinya kamu sebenarnya tenang-tenang aja, cuma mungkin kamu ngerasa kayak hidupku lagi damai sih kak, lagi lumayan enak, memang ada masalah tapi nggak besar, cuma kapan nih impian aku terwujud gitu ya. Nah kalau aku lihat di sini, apa yang akan terwujud di waktu-waktu yang dekat ini, pertama, kalau kamu lagi nungguin hal-hal yang berhubungan dengan pacar, jodoh, pasangan yang harmoni gitu ya, union, aku rasa sebentar lagi. Entah ini dalam bentuk pacar, jodoh, pernikahan. Kalau misalnya ini di luar jodoh-jodohan, pacar-pacaran, di sini kemungkinannya kamu akan bertemu dengan seseorang yang mana kamu dan dia akan match. Bisa aja dia akan menjadi bos kamu, alias kamu akan dapat pekerjaan baru yang jauh lebih baik, situasi lingkungan pekerjaan yang lebih membawa damai buat kamu, lebih sehat untuk kamu. Kalau sekarang kamu udah kerja, kamu ngerasa, wah kantorku bikin aku nggak waras, nah di kantor baru kamu nanti akan jauh lebih sehat, jauh banget sama perusahaan kamu sekarang. Atau mungkin juga kalau kamu baru mau pindah ke kota lain, ke negara lain, aku rasa jangan khawatir. Memang ada banyak hal harus kamu sesuaikan, adaptasi, tapi lingkungannya akan jauh lebih menyenangkan buat kamu, jauh dibandingkan yang sekarang atau di waktu-waktu yang sebelumnya, kayak gitu. Dan di sini kalau aku lihat sih ada banyak keberkahan ya. Keberkahan di sini lebih kepada hati yang damai, hati yang tenang, pikiran yang tidak seruwet-ruwet itu gitu loh. Jadi bersyukur ya buat yang memilih kartu ketiga nih, bener-bener deh. Karena yang satu dan kedua lumayan berat tadi aku readingnya. Mudah-mudahan yang kesini selanjutnya akan lancar gitu dan tenang. Jadi kalau kalian sih, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang baik sekali lagi, mewujudkan impian kamu, compassion, tulus, kebaikan hatinya banyak. Jadi mudah-mudahan kalau kamu ngerasa circle pertemanan atau lingkungan perjodohan kamu nggak menyenangkan, mudah-mudahan setelah ini nggak lama lagi akan membawa banyak damai di hati kamu. Aminin. Ya kan, Temperance ini hati yang damai, hati yang tenang, hati yang sudah memaafkan. Jadi mudah-mudahan kalaupun sebelum ini kamu pernah di situasi yang kacau balau, banyak orang mengkhianati kamu, mengecewakan kamu, atau kamu kecewa dengan situasi atau diri sendiri, nggak lama lagi kamu akan terhealing atau tersembuhkan dari hal itu semua. Mungkin nanti kamu sudah bisa memaafkan diri sendiri, memaafkan situasi, memaafkan orang-orang yang sekiranya pernah menyakiti kamu sengaja ataupun tidak, seperti itu. Dan memang aku lihat nanti kamu akan harus memilih sesuatu sih. Memilih dia, atau memilih pekerjaan itu atau itu, bertahan di kota ini atau pindah, pokoknya seperti itulah. Tapi nanti keputusannya akan kamu ambil dengan kedamaian. Jadi tidak menjadi keputusan yang impulsif, tapi keputusan nanti yang akan membawa banyak pelajaran berharga buat kamu. Ada Six of Cups, akan ada pertemuan dengan orang lama. Ini bisa teman lama yang membawa kabar gembira. Mungkin nanti kamu akan satu kantor dengan dia, satu kampus, satu negara lagi sama dia, atau mungkin di sini teman lama yang bisa membawa kabar baik tentang kisah cinta, bisa juga di sini. Pokoknya di sini sesuatu yang berhubungan dengan nostalgia, atau mungkin di sini impian masa kecil kamu terwujud nih. Apa nih impian kamu? Misalnya, ih kak, dari kecil aku tuh pingin banget ngerasain tinggal di Eropa. Bisa aja itu terjadi. Selama kamu yakin dan kesempatannya ada, dan kamu usahakan kesempatan itu datang kepada kamu, bisa aja di sini impian masa kecil yang bahkan udah kamu lupakan, yang kayaknya nggak mungkin, tapi ya sudahlah, aku lupakan impian itu, sudah nggak kamu genggam lagi, tapi tiba-tiba datang kepada kamu kayak, ini kan impian masa kecil aku, kayak kita. Atau apa, kamu pengen punya rumah, kamu pengen punya pacar, menikah di tahun ini, menikah di usia sekian, bisa aja terwujud di sini. The High Priestess, situasinya akan datang kepada kamu kalau kamu bisa mendengarkan intuisi kamu. Kartu The High Priestess erat hubungannya dengan intuisi, ketenangan batin, kecerdasan intelektual juga. Bagaimana kamu bisa menjaga diri kamu sebaik-baiknya. Jadi nanti kalau ada kesempatan datang, pastikan kesempatan itu adalah kesempatan yang baik. Bisa menjaga nama baik kamu,
bisa meningkatkan nama baik keluarga kamu. Karena di zaman yang udah gila seperti sekarang, mungkin akan ada orang menawarkan bantuan atau kesempatan yang sangat-sangat bagus, tapi dengan syarat-syarat yang nggak bagus. Entah dengan merelakan sesuatu yang sudah kamu jaga-jaga, atau bahkan nanti kalau misalnya itu terbongkar, bisa merusak citra nama baik kamu atau keluarga. Maka perhatikan baik-baik. Nah, kalau yang aku lihat, ini bisa tetap menjaga nama baik, kehormatan kamu, dan yang seperti itulah. Jadi mudah-mudahan yang datang adalah yang baik-baik, dan kamu bisa memilih dan memilah mana yang kesempatan baik, mana kesempatan yang kelihatannya baik tapi mengorbankan masa depan atau nama baik. Jadi perhatikan baik-baik. Detail lainnya, kesempatan datang, sesuatu yang berhubungan dengan ambisi kamu, cita-cita kamu, impian kamu, yang tiba-tiba datang aja gitu. Karena ini reading buat banyak orang, jadi macam-macam kan impian orang itu. Ada yang pengen ini, pengen rumah, pengen apa. Tapi ini berhubungan dengan ambisi kamu. Kayak udah lama kamu impi-impikan, kayak terus menyala di hati kamu. Bahkan walaupun orang sekitar meremehkan atau mungkin nggak mungkin kamu bisa mewujudkan itu, tapi kalau kamu yakin, ambisi, passion kamu ini akan bisa menjadi nyata. Ten of Pentacles. Aduh, aku jadi iri sama yang memilih kartu ketiga. Ten of Pentacles. Aku merayakan semua yang menjadi pencapaian aku. Memang ini nggak datang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari kerja keras kamu. Bisa berupa uang, komitmen dengan seseorang, komitmen dengan perusahaan, komitmen dengan diri sendiri, kesetiaan, loyalitas. Keluarga kamu juga ikut bahagia. Jadi yang bahagia nggak cuma kamu, keluarga, pacar, pasangan, dan sebagainya. Jadi kalau emang kamu sedang menuju impian itu, niatkan. Semoga dengan aku berusaha mewujudkan impianku, nanti kalau terwujud, yang bahagia nggak cuma saya, semoga juga bisa membahagiakan orang-orang yang saya sayang, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu membawa energi banyak orang dan doa dari banyak orang, semoga dengan begitu bisa semakin mendekatkan kamu ke impian-impian kamu, ya. Kemudian ini kartunya sama The High Priestess. Intuisiku akan membimbingku untuk melihat kebenaran, akan membimbingku untuk melihat pintu mana yang harus kamu buka. Jadi aku rasa di sini dia sedang membawa kunci, ya. Buku simbolnya kunci kalau kamu bisa melihat di zoom gitu ya. Jadi kamu nanti akan membawa kuncinya. Kamu yang membawa buku nasib kamu. Makanya kalau ada kesempatan datang, pertimbangkan baik-baik. Apakah kesempatan ini datang untuk kebaikan yang lebih banyak, atau kesempatan ini datang tapi dengan cara-cara yang nanti malah menghancurkan kamu. Itu kamu harus tahu banget informasinya. Dengarkan intuisi kamu. Jangan hanya karena ditawari pekerjaan gajinya 20 juta itu menjanjikan sekali, tapi juga dengarkan intuisi kamu. Apakah ada perasaan yang gak nyaman, ragu, curiga? Kalau ada perasaan itu, cari informasinya. Apakah kecurigaan itu memang nyata, ataukah itu hanya ketakutan kamu aja? Jadi mencari informasi wajib, harus, ya. Page of Swords, iya. Ini kartu yang aku melihat detail dan aku tetap dalam kontrol, tetap terjaga. Dalam artian ini energi lain seorang detektif. Jadi kamu harus cari informasi yang banyak, informasi yang detail dari siapapun, dari informasi internet, orang, fakta-fakta dan sebagainya. Karena di sini pada akhirnya ini hidup kamu yang menentukan kontrolnya. Mau gimana, mau ambil nggak kesempatannya? Jadi berani pindah ke luar negeri nggak? Jadi mau jadian sama dia nggak? Jadi mau menikah sama si itu nggak gitu? Itu. Dan kalau ini berhubungan dengan orang, apalagi jodoh, aku selalu mengingatkan di semua readingku, kamu harus tahu detail tentang si calon jodoh kamu. Terutama kalau kamu perempuan, suami kamu adalah investasi terbesar kamu. Jadi pastikan kamu nggak salah pilih investasi. Jadi pastikan apakah dia bertanggung jawab, apakah dia rajin bekerja, apakah dia bisa mengelola uang dengan baik, mengelola emosi dengan baik, kayak gitu-gitu. Keluarganya gimana dan sebagainya. Kamu harus tahu detail karena dia seorang detektif
yang bener-bener harus semua kecil-kecil, detail kecil diperhatikan ya. Self love, self worth. Jadi di sini sudah waktunya kamu mencintai diri kamu. Dicintai orang lain memang menyenangkan, tapi tanggung jawab untuk membahagiakan diri, mencintai diri itu tanggung jawab kamu. Ya, jadi pastikan kalau kamu gini, semesta tuh pengen bilang kalau kamu sudah sampai di tahap mencintai diri kamu, kamu akan mengerti mana yang terbaik buat kamu. Jadi kamu nggak sembarangan, wah asal ditawari ambil, asal ditawari kelihatan bagus ambil. Kamu harus tahu juga value kamu, kedepannya impian kamu apa, pinginnya gimana, kayak gitu-gitu. Jadi pastikan kamu bahagia saat mengambil keputusan besar. Jangan mengambil keputusan di saat kamu lagi kesepian, atau di saat kamu lagi marah, di saat kamu lagi terjepit sebuah keadaan, karena biasanya itu akan membuat kamu jadi susah berpikir jernih dan gampang ditipu. Jadi pastikan untuk keputusan besar, nerima pekerjaan, pindah, berjodoh dan sebagainya, atau mungkin pinjem uang dibantu keuangan, pastikan memang kondisi kamu sedang dalam kondisi tenang lah, minimal batinnya, kalau bisa bahagia. Kesabaran. Nah, semesta pengen bilang, mungkin mewujudkan impian kamu butuh waktu, jadi bersabarlah. Kadang kamu gak harus selalu menggenggam apa yang kamu inginkan. Kadang ketika kamu sudah gak memikirkan lagi kayak, Tuhan aku pengen banget deh kerja di sini, menikah dengan situasi begini. Aku gak tahu gimana caranya, tapi aku akan melepas impianku dan aku akan membiarkan engkau bekerja. Kalau memang ini baik untuk saya, engkau akan menghadirkan ini untuk saya, dan aku akan melepas agar engkau yang mendatangkan ini buat saya. Jadi semakin kamu gak menggenggam erat, semakin kamu akan dekat dengan impian kamu. Tapi tetap usahakan yang terbaik tanpa harus memaksa gitu ya, kayak harus gitu. Semakin kamu harus, biasanya sih semakin jauh ya. Jadi di bawah santai tapi tetap diusahakan. Aku cantik, ini kenapa ya? Kayaknya mungkin kamu lagi dalam kondisi kamu lagi gak pede kah dengan diri kamu atau dengan pencapaian kamu, merasa orang lain lebih cantik, lebih cakep, lebih kaya, lebih sukses. Kalau memang demikian, wajar kalau kartu ini keluar. Jadi yakinlah bahwa diri kamu cantik dengan segala kelebihan kekurangan kamu. Kamu berharga dengan segala skill bakat yang sudah Tuhan kasih kepada kamu. Kamu boleh melihat kehidupan orang lain, tapi jangan terlalu sering. Nanti kamu jadi gak fokus ke diri kamu, gak fokus ke impian kamu, dan kamu hanya akan iri dengan orang lain yang kamu anggap sukses itu. Jadi mulai fokus pada impian kamu dan diri kamu. Karena kalau kamu selalu hanya melihat kehidupan orang lain, gak akan cukup waktu seumur hidup kamu untuk merayakan keberhasilan kamu, bersyukur pada apa yang sudah kamu capai. Kayak gitu. Aku autentik itu lebih kepada unik. Ini adalah orang yang unik kepribadiannya, unik pemikirannya, unik jalan hidupnya. Tapi tetaplah kamu bangga dan yakin bahwa apa yang menjadi keunikan kamu itu, yaitulah kamu. Kamu beda dengan orang lain. Selama perbedaan itu nggak menyakiti diri kamu, nggak menyakiti orang lain, tidak melanggar hukum, maka tetaplah bangga dengan segala keunikan yang kamu punya. Kalau orang lain melihat keunikan kamu itu sebagai sesuatu yang kurang, sesuatu yang jelek, sesuatu yang nggak pantas, ya itu kan apa kata orang. Tinggal gimana kamunya merayakan perbedaan atau keunikan kamu, ataukah kamu selalu berpatokan pada apa kata orang. Itu kuncinya. Kemudian poin lainnya di sini, peningkatan di bidang kesehatan. Jadi kalau memang teman-teman lagi banyak pusing tentang mental yang lagi kacau, atau mungkin memang secara fisik kamu lagi ada kondisi kesehatan yang kamu harus hadapi, harus kamu improve gitu ya, sering bolak-balik rumah sakit misalnya, mudah-mudahan dengan situasi ini impian kamu untuk sehat secara fisik, mental, jiwa, batin, hati, semoga akan ada perubahan ke arah positif, pelan-pelan tersembuhkan, kamu sehat lagi, kamu bahagia lagi, hati kamu tenang dan damai lagi. Ini kesehatan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman terutama yang emang lagi sedang memperjuangkan kesehatan, aku doakan doa terbaik aku buat kamu. Semoga Tuhan ngasih jalan,
kesembuhan kamu. Ya, mudah-mudahan, aminin. Lalu situasi lainnya, aduh maaf ya, aku lagi radang tenggorokan, belum sembuh-sembuh teman-teman. Kurang dari beberapa bulan yang akan datang. Jadi aku rasa di sini nggak lama lagi ya, mudah-mudahan sebelum akhir tahun atau mungkin di awal-awal tahun depan kamu akan sampai di impian kamu. Jadi seperti impian kamu tuh seperti kubah istana atau istana yang warnanya emas ini, dan kamu sekarang sedang pelan-pelan menaiki tangganya. Tinggi banget sih, but it's okay, makanya kamu butuh sabar. Mungkin nanti di tengah jalan kamu capek, ya udah istirahat dulu, duduk dulu, melihat pemandangan dulu. Setelah itu berdiri lagi, naik tangga lagi, kayak gitu. Jadi tenang aja, impian kamu nggak akan kemana-mana, dia sudah stay di tempatnya, tinggal kamunya aja yang sudah menuju ke dia, kayak gitu. Jadi aminin, dia sudah menunggu untuk hadir untuk kamu, ya. Kemudian poin-poin lainnya, ada kaki di sini melangkah menuju pengalaman-pengalaman baru. Jadi kalau teman-teman merasa kayaknya aku butuh penyegaran, aku butuh pengalaman baru, aku butuh teman-teman baru, lingkungan baru, maka melangkahlah. Entah teman-teman di sini pingin mencoba pekerjaan baru, bisnis, hobi, atau sesuatu yang belum pernah kalian coba sebelumnya, maka cobalah. Kita memang nggak pernah tahu kedepannya akan berhasil atau gimana, tapi kamu nanti akan punya pengalamannya, kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk melangkah ke sesuatu yang lebih baru, lebih yakin sesuai dengan intuisi atau mungkin panggilan jiwa kamu. Jadi kalau emang kamu tahu kamu harus keluar dari sebuah situasi, maka keluarlah untuk masuk ke sebuah situasi yang baru, gitu. Ada lili spiritual love. Ini nggak melulu cinta mengenai jodoh atau mungkin pernikahan, tapi ini adalah cinta dalam bentuk spiritual, penemuan diri kamu, jati diri, menemukan diri kamu yang sebenarnya, aktualisasi diri. Juga di sini memang bisa aja hubungan kamu ke pasangan, ke jodoh, bisa ke keluarga, ke teman-teman, lingkungan sosial kamu bisa. Tapi di sini pertumbuhan cinta yang benar-benar tulus dari hati. Bukan karena ada maunya, tapi memang cinta atau sesuatu yang nanti bisa memberi banyak karma baik buat kamu. Jadi spiritual, ada kebahagiaan dari dalam kamu. Sedekah, berderma, membantu orang, mendengarkan curhat mamah kamu misalnya, seperti itu. Cinta yang tanpa syarat ya. Ada cobweb di sini, perlindungan dari energi negatif yang di luar kontrol kamu. Jadi kalau teman-teman di sini merasa bahwa aku takut, aku merasa ada energi-energi negatif yang sekiranya datang kepadaku, entah dalam bentuk iri hati atau mungkin dalam bentuk yang lain lagi, maka di sini teman-teman diminta perbanyak doa, minta perlindungan ke Tuhan dari apapun hal negatif yang sekiranya bisa menghalangi jalan kamu, atau energi negatif yang dikirimkan orang-orang yang gak suka sama kamu. Jadi minta perlindungan ke Tuhan. Tuhan, niat saya baik, saya tidak ada niat untuk mengganggu siapapun. Saya justru dengan jalan impian ini ingin membantu lebih banyak orang. Kalau ada penghalang, kalau ada energi negatif yang menghampiriku, mohon lindungi saya. Sebab Engkaulah sebaik-baiknya yang maha menjaga. Engkaulah kekuatan terbesar untuk menjaga, gitu. Jadi minta perlindungan ke Tuhan. Tapi aku lihat perlindungan ini akan datang kepada kamu, gitu. Ada stork di sini ya, berita mengenai kelahiran. Jadi kalau teman-teman di sini menunggu berita tentang kehamilan, kehadiran anak, semoga aja nggak lama lagi. Atau di sini bisa aja kesempatan bisnis yang baru. Jadi antara kelahiran anak atau kehamilan, atau di sini memang bisnis yang baru yang kamu lahirkan gitu dari ide-ide kamu, atau mungkin ide-ide kamu yang ingin ke kota yang baru, atau mungkin ide lain yang bisa membawa kesempatan langkah yang baru, itu juga bisa. Impian menuju ke sana. Ada bintang di sini, garansi kesuksesan. Jadi buat teman-teman di sini memang untuk menuju bintang ini tidak mudah, bisa aja berliku, butuh kesabaran, kerja keras, pemahaman diri sendiri yang lebih baik.
lebih melihat detail, intuisi dan sebagainya, tapi layak memang untuk kamu dapatkan. Jadi kalau memang kamu sedang berjalan menuju impian kamu, kesuksesan kamu, maka tetaplah nyalakan pijar api cahaya di hati kamu, supaya kamu tetap ingat tujuan kamu ke sana. Maka mudah-mudahan jalannya akan dibukakan buat kamu. Seperti itu. Dan mungkin jalannya nggak selalu mulus, tapi setidaknya kalau kamu sudah mengerti tujuan kamu ke sana, kamu akan fokus ke sana. Jadi ini mengenai fokus, tidak terlalu sering iri hati dengan kehidupan orang lain. Seperti itu. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat untuk kamu yang memilih kartu ketiga. Aku doakan semoga yang terbaik buat kamu, dan semoga apapun impian kamu itu akan segera datang kepada kamu dalam bentuk apapun, dan semoga aja Tuhan membukakan dan memudahkan jalan kamu menuju impian kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.